Anda menyaksikan Breaking News NTV bersama saya Gati Kamka. Indonesia melanjutkan asa untuk lolos ke Piala Dunia usai menang 1-0 atas Bahrain. Seperti apa peluang timnas ke depan? Kita akan tanyakan ke pengamat sepak bola Bung Kesit Handoyo. Selamat malam Bung Kesit. Iya, selamat malam Mbak Gati. Ya, saya ucapkan selamat dulu untuk pendukung timnas Indonesia atas keberhasilan timnas Indonesia pada malam hari ini Bung Kesit. Iya. Ini semoga yang sangat berarti ya. Iya, bagaimana komentar Anda terhadap permainan dari timnas malam ini, Bung Kesit? Iya, dari sisi permainan ada perubahan ya dibandingkan sebelumnya. Artinya bahwa tim nasional Indonesia bisa tampil lebih tenang, bisa tampil lebih percaya diri dan mampu untuk bisa terus menguasai jalan pertandingan. Ya, walaupun hanya 1 gol yang tercipta, tapi paling tidak 3 poin yang berhasil diraih oleh Indonesia ini membuat peluang Indonesia tetap terpelihara ya untuk terus bersaing di putaran ketiga ini. Iya, Bung Kesit, melihat permainan dari timnas ini berbeda dengan Australia. Nah, nanti kita akan membahasnya terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan menyaksikan pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir terlebih dahulu. Kalau mau kompak, ya kita buktikan. Setelah kita kalah sama Australia, kita menang sama Bahrain. Nah, insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali coba menjaga asa daripada mimpi kita untuk Piala Dunia. Saya mengucapkan terima kasih. Presiden tadi sempatkan datang ke Fairmont Hotel, saya juga kaget. Pak Menpora tadi WA, Pak Presiden sudah menuju sana. Presiden tadi bagaimana beri semangat kepada pemain bahwa ayo, ya saya di sini bersama kalian. Apapun kita punya resiko sama-sama. Karena kita jangan jadi tentu bangsa yang saling mencibir, beliau bilang. Tapi kita harus satu menghadapi semua tantangan. Dan saya mengucapkan terima kasih Pak Menpora, Pak KSP juga hadir di sini untuk memberikan dukungan pada semua yang hadir di sini, supporter luar biasa, ya, official pemain luar biasa, tepuk tangan buat mereka. Terima kasih. Iya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan komentar dari Ketua Umum PSSI bahwa dinyatakan kekompakan telah dibuktikan oleh timnas Indonesia yang telah berhasil memenangi pada laga malam hari ini. Iya, kembali ke Bung Kesit. Iya, Bung Kesit mengomentari permainan pada malam hari ini tadi dinyatakan oleh Ketua Umum PSSI ini adalah bukti bahwa kekecewaannya ini timnas Indonesia mengendur setelah sebelumnya kalah jauh dari Australia. Ini bagaimana mengomentari permainan pada malam hari ini, Bung Kesit? Ya, seperti tadi saya utarakan bahwa permainan Indonesia saat ini ya menghadapi Bahrain lebih bagus dibandingkan dengan ketika Indonesia melawan Australia dan memberikan kekalahan 5 ya. Para pemain tampil lebih tenang, lebih percaya diri, mampu mengontrol permainan, mampu mendikte permainan lawan sehingga ball position juga Indonesia lebih bagus ya. Sayangnya hanya 1 gol, tapi apapun gol itu sangat berharga. Ya, gol itu memberikan tambahan poin bagi Indonesia. Dengan 3 poin ini, maka Indonesia tetap memelihara peluangnya untuk terus bersaing di putaran ketiga ini. Dari sisi permainan ada peningkatan ya. Sayang memang ada 2 penyelesaian akhir yang tampaknya tadi belum begitu sempurna ketika Marcelino dan juga Eliano Reinders tadi mendapatkan kesempatan di depan gawang. Tapi nggak apa-apa, yang penting bahwa kita mendapatkan 3 poin, itu yang paling penting. Iya, yang paling penting gol yang tadi adalah sangat berharga ya Bung Kesit ya. Iya, yang menjadi highlight sebenarnya perbedaan permainan dari timnas Indonesia pada malam hari ini dengan permainan sebelumnya itu apa, Bung Kesit? Ya, sekarang lebih sabar ya, lebih sabar untuk tidak buru-buru melakukan pressing, bermain dari kaki ke kaki, kemudian ketika ada kesempatan untuk melakukan long pass dilakukan ya. Jauh berbeda ketika tampil menghadapi Australia, Indonesia langsung frontal bermain ya. Ketika gagal kemudian ada serangan balik, Indonesia tidak mampu berbuat banyak menghadapi perlawanan Australia. Tapi kali ini betul-betul membuat Bahrain tidak berkutik ya. Di babak pertama misalnya Bahrain nyaris tidak memiliki peluang ya. Peluang Bahrain baru bisa didapat di babak kedua.
ada sekitar 2 sampai 3 peluang yang mereka dapatkan ya, tapi semuanya bisa diantisipasi dengan baik. Jadi saya pikir ini sebuah kemajuan ya, dari lini pertahanan juga baik, kemudian di tengah juga kinerjanya cukup bagus antara Tom Hay, kemudian Theo Pessi yang baru ditampilkan pada pertandingan malam hari ini, kemudian oleh Romeni lagi-lagi menunjukkan ketajamannya. Kita butuh seorang pemain yang memang memiliki naluri mencetak gol tinggi oleh Romeni. Dia sudah buktikan itu. 2 gol, 2 pertandingan, saya pikir ini adalah sebuah bukti bahwa oleh Romeni merupakan pemain yang memang sangat dibutuhkan. Ya, apakah faktor persiapan yang dilakukan oleh timnas ini sangat berpengaruh besar? Karena kemarin pada saat bertemu dengan Australia ini persiapannya cukup sempit begitu. Sedangkan bertemu dengan Bahrain ini memiliki waktu yang cukup panjang. Apakah itu menjadi faktor-faktor penentu, Bung Gesit? Iya, sebenarnya baik menghadapi Australia, Bahrain persiapan Indonesia memang mepet ya. Tapi paling tidak dari pertandingan melawan Australia ada pelajaran yang bisa dipetik. Karena baru itu ya pertama kalinya Kluivert turun dan langsung menghadapi pertandingan ya, hanya dalam waktu 2 hari persiapan, kemudian harus sudah melakukan pertandingan penting menghadapi Australia. Dan jangan lupa juga bahwa Australia grade-nya lebih tinggi dari Indonesia ya. Mereka adalah tim yang memang kuat. Ada perubahan yang signifikan yang diperlihatkan oleh Australia setelah pergantian pelatih dari Graham Hancock ke Tony Popovic ya. Ini yang membuat perbedaan dari Australia. Ketika Indonesia belum begitu siap, Australia sudah mampu memperbaiki kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya ketika di awal-awal sebelumnya ya. Mereka bermain buruk, tapi sekarang Australia sudah bisa memperbaiki itu. Dan Indonesia saya pikir dengan kemenangan dari Bahrain ini, dengan permainan yang diperlihatkan, ini menjadi modal yang sangat baik ya. Tentunya kepercayaan diri para pemain pasti akan bertambah tinggi setelah kemenangan ini. Untuk menghadapi 2 laga berikutnya, menghadapi China dan juga Jepang di bulan Juni nanti. Iya, Bung Gesit, saat ini Indonesia di klasemen berada di posisi keempat dengan perolehan 9 poin, unggul dari Bahrain dan China begitu. Walaupun nanti akan bertemu dengan China pada bulan Juni. Nah, bagaimana Bung Gesit melihat peluang ke depannya untuk melaju ke fase berikutnya? Seperti apa peluang Indonesia? Ya, peluang masih tetap terbuka ya. Bahkan peluang untuk lolos dari persaingan putaran ketiga untuk menempati posisi kedua pun masih berpeluang, asalkan kita mampu menyabet 2 kemenangan menghadapi China dan Jepang ya. Tapi yang realistis aja sih, saya pikir Indonesia lebih berpeluang untuk bisa masuk ke putaran keempat ya. Kalau kita bisa memetik kemenangan dari China, mungkin ya, atau mungkin bisa dipastikan bahwa Indonesia bakal melaju ke round keempat gitu. Tapi kalau kemudian bisa menang juga menghadapi Jepang, katakanlah di pertandingan terakhir, bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa menyodok ke posisi kedua. Tinggal melihat bagaimana hasil pertandingan tim-tim lain ya, Saudi Arabia dan juga Australia. Jadi saya pikir persaingannya saat ini memang antara Saudi Arabia, Australia dan Indonesia. Tapi Australia jauh lebih aman ya, jauh lebih aman. Jadi saya pikir memang Indonesia lebih realistis adalah maju dari putaran ketiga ke putaran keempat. Saya pikir itu yang paling realistis pada saat ini. Ya, pada malam hari ini Indonesia berhasil unggul, sedangkan kita melihat mundur ke belakang bahwa Indonesia bertemu dengan Bahrain itu hasil imbang. Nah, sebenarnya seberapa penting hasil dari malam ini bagi kacamata pelatih begitu untuk melaju pada pertandingan berikutnya bertemu dengan China? Ya, secara moral tentunya kemenangan ini sangat penting ya. Ada mic masuk. Apalagi bagi Patrick Kluivert ya, yang mengawali laga dengan kekalahan telak menghadapi Australia. Sekarang Indonesia sudah bisa memenangkan pertandingan. Artinya Patrick Kluivert bisa lega lah ya, tinggal menyiapkan bagaimana menghadapi 2 pertandingan terakhir melawan China dan menghadapi Jepang. Apalagi sekarang peluang kembali terbuka bagi Indonesia. Momentum ini saya pikir harus terus dipelihara, harus terus ditingkatkan sehingga Indonesia betul-betul bisa menyelesaikan 2 pertandingan terakhir ini dengan hasil yang positif. Ya, Bung Gesit, ditahan terlebih dahulu, kita akan melanjutkan membahas mengenai penampilan dari timnas pada malam hari ini. Namun kita akan berhubung dengan Hasbiaullah di Gelora Bung Karno. Kita akan menyaksikan seperti apa euforia di sana. Rekan kami Hasbiaullah, selamat malam. Iya, Hasbi. Iya, Hasbi, bagaimana euforia di Gelora Bung Karno setelah timnas Indonesia berhasil unggul dari Bahrain? Hasbi.
Ya baik Gati, sejauh ini tadi Presiden Prabowo Subianto kemudian juga Erick Thohir baru saja meninggalkan Stadion Gelora Bung Karno Jakarta atas kemenangan Indonesia 1-0 saja di menit 25 tadi lewat gol oleh yang mana Aurelio ini juga mencetak gol keduanya setelah kemarin pertandingan melawan Australia meskipun kalah 5-1, Oleh juga mencetak gol dan kali ini di gol penentu dari ayo lancar Bang Arya ada di sini. Ada Esko PSSI, Bang Arya Sinulinga, selamat malam Bang. Makasih. Terima kasih. Ya, yang penting semua kita bahagia, ya. Jangan artinya apa yang kita lakukan terbaik untuk Indonesia dan timnas. Dan tadi kita bahagia, permainannya sangat keren. Walaupun tadi kelihatan juga kalau pemain kita ini ya panas udaranya kelihatan. Sehingga mereka di 2/3 itu udah capek. Tapi secara overall untuk permainan bagus ya. Dan tadi banyak sekali peluang gol sebenarnya. Tapi kita udah bersyukurlah menang. Apalagi kan Cina kalah juga. Jadi peluang mudah-mudahan ke depan. Kita udah ngunci artinya peringkat 3-4 dan harus ke babak 4 ya. Ini bagaimana Bang kalau pendapat Abang? Kan kita 9 poin. Bahrain 6 ya kan. Cina 6. Ya moga-moga. Kita doakan jangan jumawa, tetap kita berusaha. Gitu. Nah, Pak Prabowo tadi nyampaikan bahwa terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira ada evaluasi khusus nggak Bang untuk teman-teman? Mungkin nanti tadi Abang menekankan bahwa ada sisa melawan Cina dan Jepang. Nah, tetap konsentrasi, begitu juga Pak Prabowo tadi menyampaikan hal itu. Nah, nanti Abang akan menyampaikan apa nih kepada teman-temannya? Yang pasti kalau untuk Pak Prabowo, Presiden kita, terima kasih. Dikala tim kita sebelumnya kalah, Pak Prabowo datang dan hadir di pertandingan, memberikan semangat. Tadi bertemu dengan pemain juga sebelum bertanding. Tadi sebelum pemain kita ke sini, GBK ketemu Pak Prabowo juga. Jadi kita bahagia ya. Dan Pak Prabowo akan memberikan semangat bagi pemain-pemain kita. Dan evaluasi, ya pasti lakukan evaluasi juga. Dan kita rasa puas ya dengan permainan yang ada. Bocoran sedikit Bang, tadi sebelum pertandingan ke hotel dulu, lalu setelah pertandingan dan menang juga turun. Apa sih sebenarnya Bang yang dikatakan selain semangat begitu? Ya kehadiran beliau aja udah buat kita semangat ya. Dan itu memberikan mental kita kuat gitu. Itu adalah apalagi Pak Presiden, dan hari ini juga ada Pak Wapres juga ada, Pak Mas Gibran ada di timur ya. Kemudian Pak Jokowi juga ada hadir hari ini. Jadi lengkap, semua memberikan semangat dan itu spirit yang kuat bagi kita lah semua gitu. Terakhir Bang, pasti di sosmed akan ramai ini ya karena kemenangan ini. Kemarin berbalik dari Australia cukup banyak kontroversi dan sekarang justru pasti banyak banget semangat yang disampaikan oleh masyarakat. Untuk masyarakat dari Esko PSSI. Ya saya rasa ini kan banyak sekali mengatakan ya menghujatlah, kita hentikanlah hate speech itu, ucapan kebencian dihentikanlah. Jangan lagi kita seperti itu, kita lihat ruang-ruang yang ada. Dan kepada teman-teman yang melakukan ujaran kebencian, satu aja saran saya, jangan lupa beli jersey timnas. Oke Bang Arya, terima kasih banyak atas waktunya Bang. Selamat ya Bang. Selamat ya. Dari Bang Arya Sinulinga, Esko PSSI, yang juga tadi memberikan semangat bagi teman-teman timnas Indonesia yang baru menangkan pertandingan 1-0. Kemudian juga supporter tadi diingatkan bahwa menang atau kalah tetap beli jersey aslinya ini ya. Karena tentu ini baik itu tiket, support melalui jersey akan sampai kepada pemain pada ujung-ujungnya dan untuk timnas kita juga. Nah itu tadi, nah kita juga masih ada pertandingan melawan China, kemudian juga nanti melawan Jepang. Ini partai-partai berat, kemungkinan juga Australia, kita menunggu untuk kepleset. Apabila Australia kepleset, kita bisa runner up dan langsung lolos ke Piala Dunia tanpa harus ke fase keempat. Ya, itu tadi. Gati. Iya, Hasbi, ini pertandingan Indonesia melawan Bahrain ini adalah berlangsung pada bulan Ramadan dan termasuk pertandingan yang paling larut begitu ya usainya dilaksanakan di Gelora Bung Karno. Nah, ini bagaimana melihat euforia di sana, seperti apa Hasbi? Ya baik, sejauh ini para penonton ini baru keluar
dari zona. Ya pemirsa, kami mengalami kendala komunikasi. Terima kasih Hasbi Allah atas laporannya dari Gelora Bung Karno. Kita akan menuju ke rekan kami dari Rama Rahanu. Kita akan terhubung dengan Rama Rahanu dari lokasi nobarnya STY. Iya, Rama, selamat malam. Ya Rama, seperti apa kemeriahan dari respon dari Sintayong terhadap keberhasilan timnas pada malam hari ini menang dari Bahrain? Bisa kami beritakan bahwa Sintayong tadi mengatakan selamat kepada Indonesia yang telah memenangkan pertandingan laga malam ini melawan Bahrain dengan keunggulan 1-0 melalui gol Ole tadi di babak pertama. Dan Sintayong juga mengapresiasi bahwa permainan yang dimainkan oleh tim Indonesia memang sangat atraktif begitu katanya. Lalu dia juga mengapresiasi kepada supporter yang ada di venue plus 62 Coffee Shop ini sangat meriah dan sangat mendukung para pemain Garuda Indonesia yang telah berjuang mati-matian untuk mengamankan 3 poin pada malam hari ini. Iya, kita akan mendengarkan pernyataan dari STY atas berhasilnya timnas Indonesia untuk unggul dari Bahrain. Kita bisa memenangkan pertandingan dengan sangat dan memang harus persiapan lebih baik lagi untuk melawan Cina nanti. 아니고 다음 오늘 경기에 이겨서 일단 먼저 축하드리고 다음 중국전을 진짜 홈에서 잘 준비해야 된다 생각해야 될 것이다. Tidak ada kata-kata yang bisa disampaikan sebenarnya. Ya selamat aja mungkin buat pelatih baru bisa menang untuk pertandingan hari ini. Mungkin harus mempersiapkan pertandingan lawan Cina nanti dengan sebaik mungkin. Tapi cukup puas dengan permainan Indonesia barusan. 경기 뭐 만족하셨나요? 일단 크게 전술적보다는 더운 날씨에서 실점하지 않았다는 장면과 그다음에 우리가 기회 왔을 때 뭐 한두 골 더 넣을 수 있는 기회를 못 넣은 건 아쉽지만 그래도 이긴 거에 대해서 의미를 두고 선수들을 응원해야 된다 생각합니다. Mungkin ya daripada kita bicarakan masalah taktik, tapi dengan cuaca sepanas ini tidak kemaskan gol itu yang mungkin bisa dipuji. Tetapi memang ada beberapa momen yang sangat disayangkan padahal kita bisa manfaatkan dengan baik untuk cetak gol. Tetapi ya karena hasil menang, jadi kita tetap memberikan dukungan kepada para pemain agar bisa dapat kemenangan lagi ke depan. Dari terakhir permainan lawan Bahrain di bulan Oktober, apa yang berbeda dari permainan Bahrain malam ini? 10월에 바레인 경기 하셨는데 그때랑 지금 뭐 바레인 뭐가 다르다고 보시는지? 바레인은 그때는 자기 홈에서 환경직이나 모든 것을 유리하게 끌어갔던 부분이 있었고 이번에는 인도네시아 원정 오면서 일본과 인도네시아를 오다 보니까 기후나 환경적으로 많이 힘들었던 모습이 많이 보였고 사실은 오늘 같은 경우에는 바르셀로나가 한 골 더, 엘리아노 한 골 더, 한 3대0을 나서야 되지 않는 경기였나 그런 생각합니다. 엘리아노. Ya mungkin waktu itu mereka sangat untung ya karena di home mereka, jadi secara lingkungan, waktu dan cuaca segala macam semuanya untung di mereka. Tetapi dengan away ke Indonesia, apalagi sebelumnya ke Jepang dulu dan ke Indonesia lagi, jadi tadi terlihat sangat capek dan tidak bisa banyak lari. Mungkin karena ada masalah lingkungan, waktu dan cuaca juga. Jadi harusnya kita bisa menang 3-0, harusnya mungkin Marcelino mungkin bisa cetak 1 gol lagi, dan Eliano pun sama 1 gol lagi, jadi harusnya menang 3-0.
Coach Sintayong melihat suasana penonton Indonesia nih baik di kafe ini ataupun di Stadion Gelora Bung Karno ada gimana pendapatnya, kangen atau enggak atau melihat keriuhan? 뭐 그때 감독하시고 또 썼던 거 들었고 지금 기백과 그렇고 Ya, sama-sama kita sudah menyaksikan pernyataan dari STY dan juga tadi dari anggota Esko PSSI yaitu Arya Sinulinga. Kita akan kembali berdialog dengan Bung Kesit. Bung Kesit. Iya, Mbak Gati. Tadi sama-sama kita sudah mendengar komentar dari STY yang mengapresiasi permainan dari Timnas Indonesia malam hari ini dan juga anggota Esko PSSI juga sangat puas terhadap permainan dari Timnas. Nah, bagaimana Bung Kesit? Apakah taktik yang digunakan oleh Timnas pada malam hari ini bertemu dengan Bahrain ini dapat diterapkan juga untuk bertemu pada laga berikutnya? Iya, sebenarnya taktik itu kan dijalankan sesuai dengan bagaimana kemudian lawan memainkan pertandingannya ya. Dan dalam pertandingan malam hari ini misalnya ketika menghadapi Bahrain, tadi saya katakan bahwa Indonesia sudah belajar dari kekalahan pada saat melawan Australia ya. Pada malam hari ini Indonesia tidak terlalu frontal bermain, tapi lebih mencoba untuk bagaimana mereka perlahan-lahan melakukan tekanan dan ternyata strategi ini cukup berhasil ya. Di lini pertahanan juga kembali 3 pemain yang selama ini selalu menjadi andalan Indonesia di lini pertahanan ya, ada Jay Itzes, kemudian Rizky Ridho dan juga Justin Hapner. Ternyata memang ini pilihan yang menurut saya memang selama ini paling bagus gitu ya. Ini juga kan terjadi perubahan dibandingkan dengan pada saat menghadapi Australia. Di lini tengah juga kehadiran Joe Pelopesi ternyata mampu untuk bisa menjadi penyeimbang di barisan tengah. Dan di depan saya pikir aksi-aksi dari Marcelino juga tadi memberikan asis kepada Ole Romeni ya. Sehingga secara keseluruhan memang permainan Indonesia lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Saya justru melihat Bahrain yang tidak mampu untuk berkembang ya. Bahrain tidak mampu untuk bisa memainkan strateginya dengan baik. Mereka terus berada dalam tekanan menghadapi Indonesia. Ya, Bung Kesit, Ole Romeni di 2 pertandingan terakhir menjadi pemain terbaik karena menghasilkan gol untuk Timnas Indonesia. Nah, apakah Ole Romeni ini menjadi sosok yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia begitu? Iya, saya pikir betul ya. Ole menjadi jawaban dari kurangnya pemain-pemain depan Indonesia selama ini ya. Dengan kehadiran Ole Romeni, dia sudah buktikan bahwa ketajamannya memang sangat diperlukan untuk lini depan Indonesia. 2 pertandingan 2 gol, saya pikir ini adalah satu pembuktian bahwa dia memang pemain yang sangat dibutuhkan oleh barisan depan Indonesia. Ya, saya pikir dengan kehadiran Ole Romeni, lini depan Indonesia saat ini boleh lega lah karena sudah ada pemain yang bisa diandalkan untuk bisa menciptakan gol. Dan itu ada pada Ole Romeni. Ya, nah dikhawatirkan ini menjadi hal yang ketergantungan terhadap sosok Ole Romeni. Nah, siapakah sosok yang dapat dikatakan untuk menjadi pendamping Ole Romeni untuk membawa Indonesia lebih maksimal lagi pada pertandingan selanjutnya? Ya, di barisan depan kan masih ada Rafael Strijk ya. Kemudian dari pemain Indonesia sendiri ya, pemain lokal sendiri ada Ramadan Sananta tadi juga sudah diturunkan. Dalam pertandingan Australia juga Ramadan Sananta sudah diturunkan. Artinya kan ini juga kesempatan bagi Ramadan Sananta untuk menunjukkan ya menit bermain dia peroleh. Setidaknya dia bisa mendapatkan pengalaman dari 2 pertandingan yang sudah dimainkan oleh Indonesia. Masih ada juga Septian Bagaskara yang memang belum bisa diturunkan ya dalam 2 pertandingan. Tapi setidaknya ada pemain pelapis yang bisa mengisi barisan depan dari tim nasional Indonesia. Saya kira itu yang bisa bisa diantisipasi lah ya. Artinya ketika Ole Romeni katakanlah misalnya mengalami cedera atau mendapatkan sanksi larangan bermain, kita masih bisa berharap dengan kembali hadirnya Rafael Strijk dan juga pemain-pemain depan Indonesia lainnya seperti Ramadan Sananta gitu. Iya, selain adanya sosok dari Ole Romeni, nah kalau kita melihat dari staf kepelatihan begitu di sisi lapangan tadi kita melihat adanya Alex Pastur yang terlihat lebih vokal begitu. Apakah ini menjadi faktor penentu juga terhadap semangatnya dari timnas untuk malam hari ini? Iya, memang harus diakui ya bahwa Alex Pastor adalah juru racik di balik kemenangan Indonesia karena memang menurut saya dialah yang mampu menyiapkan bagaimana Indonesia kemudian harus menghadapi Bahrain, strategi apa yang harus kemudian dilakukan. Ya tentunya bukan cuma dia ya, ada Denny Lanza dan juga pelatih kepala Patrick Kluivert. Tapi paling tidak hasil diskusi dari tim kepelatihan inilah yang kemudian
menghasilkan sebuah permainan yang diharapkan memang bisa terus meningkat bagi tim nasional Indonesia. Alex Pastor menjadi pelatih yang menurut saya memang banyak memberikan masukan, banyak memberikan analisisnya terhadap penampilan tim nasional Indonesia. Termasuk juga pada bagaimana dia kemudian menyiapkan strategi untuk menghadapi Bahrain pada malam hari ini. Iya, baik, terima kasih Bung Kesit atas analisanya terhadap permainan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Semoga nanti permainan dari Timnas Indonesia ini dapat tetap maksimal seperti hari ini dan menjadikan hasil yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Baik, terima kasih Bung Kesit, selamat malam. Semoga. Baik, sama-sama, selamat malam Mbak Agati. Ya. Iya pemirsa, kita akan melihat kembali klasemen terbaru dari hasil pertandingan pada malam hari ini bertemu dengan Bahrain. Klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia masih berada di posisi keempat, di mana perolehan 9 poin diraih oleh Indonesia menang atas Bahrain pada malam hari ini dengan skor 1-0. Peluang Indonesia untuk maju ke fase berikutnya masih terbuka. Pada bulan Juni nanti akan bertemu dengan China, yaitu ada 2 pertandingan lagi. Pada bulan Juni bertemu dengan China di Gelora Bung Karno. Dan selanjutnya akan tandang ke Jepang. Pemirsa, demikianlah breaking news pada malam hari ini. Saya Gati Kamka, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.